Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dan yang ada dimanapun yang sudah join dalam Zoom meeting kita pagi hari ini. Selamat hari Minggu, mari sama-sama dengan kami yang ada di tempat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, kepada kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau berkata, kami mengucap syukur buat setiap keadaan kami Tuhan. Buat kehidupan yang Tuhan beri, buat anugerah yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami berdiri di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami tahu hidup kami hanya oleh anugerah. Hidup kami hanya oleh kebaikan Tuhan. Dan biarkan kami membawa hati yang menyembah. Biarkan kami membawa hati yang penuh ucapan syukur sebagai korban di hadapan Tuhan. Biar Tuhan dipermuliakan atas segala pujian dan korban syukur kami. Engkau bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertahta atas setiap hati kami. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Biar yang sakit, letih, lemah dan lesu Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan. Tuhan beri kekuatan yang baru. Di hadirat-Mu ada sukacita, ada pemulihan dan ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kau tetap Allah. Walau segala sesuatunya bergoncang, Engkau tetap Allah. Sekarang
melihat keadaan dunia dan sekeliling kita akhir-akhir ini. Maka setiap Bapak Ibu Saudara membuka WhatsApp, membuka grup, tidak ada berita yang tidak memberitakan tentang kematian ataupun berita yang lain yang mungkin secara manusia menyesakkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Maka kekhawatiran dan khawatir itu melanda kita. Di dunia ini Tuhan sudah berkata semua akan digoncangkan. Tapi mari kita berkata pagi hari ini, kalau aku ada sebagaimana aku ada, itu karena aku tahu aku punya Allah yang tidak tergoncangkan. Aku punya Allah yang tidak tergoyahkan. Tempat perlindungan dan kubu pertahanan kami yang hidup. Kami tahu kepada siapa kami datangnya Tuhan. Kepada Engkau yang akan melepaskan kami dari setiap jerat dan setiap perangkap yang dipasang oleh musuh. Kami tahu perlindungan kami hanya ada di dalam Tuhan. Mari gunakan waktu-waktu dan saat yang ada ini untuk datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh ada di hadirat Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwamu. Haleluya Yesus. Tak terselami pikiranmu Tuhan. Tak terselami pikiranmu. Tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau
Yesus, hanya Engkau Allah di dalam hidup kami. Allah di hidup. Tidak ada yang lain selain nama Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia Walau semuanya bergoncang Tuhan, semua walau 1000 rebah di kanan kami dan 10.000 di kiri kami, Kau tetaplah Allah. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Mari akui seluruh kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Seluruh kedaulatan Tuhan dalam hidupmu. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua Engkau yang tidak tergoyahkan Tuhan. Engkau tetap Allah di hidup kami. Kau tetap Allah yang hidup. sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup. Tidak ada nama lain yang kami sembah selain Engkau Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kami punya Allah yang dahsyat. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya. Yaralama shandaya nama yaralama sandaya yaralama se. Kau tetap Allah. Haleluya. Haleluya. Tempat perlindungan kami yang teguh hanya di dalam Tuhan. Kubu dan pertahanan kami yang sungguh. Biarlah Tuhan berkata kepada setiap kita, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Biarlah saudara, pagi hari ini bukan kita saja yang berkata-kata kepada Tuhan, tapi Tuhan pun bisa berkata ketika dia melihat hati kita yang penuh syukur dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai.
bersyukur. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun Kami tahu kami aman di dalam Engkau Tuhan. aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hati yang ku puja, yang ku puja hanya diri-Mu, Satu yang selalu setia dalam hidup kami, selalu menopang dan menjaga langkah kami. menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan kata, yang ku puja Hanya diri-Mu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi, Biar Engkau yang bertahta di hati kami Tuhan. karena diri-Mu
ada sukacita. Di hadirat-Mu ada pemulihan. Di hadirat-Mu ada peneguhan, pernyataan dan kuasa kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berdiri bagi bangsa ini. Berdiri di tempat di mana Tuhan menaruh dan menempatkan Engkau. Haleluya, memberkati bangsa ini. Haleluya. Kuasanya. Mari dengan iman katakan. Berkat-Nya dilimpahkan penuaian besar. Sungguh terjadi. Segala bangsa hanya menyembah kepada nama Yesus. Tuhan, kemuliaan Tuhan. Mari katakan dengan segenap iman percayamu. Kuasanya Kau mencurahkan atas bangsa kami Tuhan. Dilimpahkan penuaian besar. Sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan penuaian besar. Sungguh terjadi. Yes Lord. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan-Mu telah turun Tuhan. Kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan penuaian. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan teratur. Mari katakan segenap hati. Kuasanya dicurahkan. Haleluya. Dilimpahkan penuaian besar. Sungguh segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Mari katakan dengan segenap iman. Kemuliaan-Mu. Kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya, mari kita berkati bangsa ini. Tuhan, kami memberkati bangsa kami Tuhan. Bangsa kami ada di hati-Mu. Kami memberkati Indonesia. Shalom Tuhan atas setiap pulau-pulau di bangsa kami. Mari kita angkat tangan saudara. Sama-sama dari tempat ini kita berkata untuk bangsa Indonesia. Kita berkati blessing Tuhan atas setiap pulau-pulau yang ada. Blessing Tuhan atas setiap wilayah-wilayah di bangsa kami. Shalom Tuhan, kemuliaan Tuhan. Haleluya. Turun atas bangsa kami. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Dengan segala kebaikan Tuhan. Dengan segala kemurahan Tuhan. Dengan segala kasih setia Tuhan. Kami berdiri sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Kami mengangkat bangsa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu belas kasihan Tuhan atas bangsa kami. Kasih setia Tuhan terarah atas bangsa kami. Jika orang di luar sana, jika orang-orang lain mengutuki bangsa kami, Tuhan, kami berdiri sebagai anak-anak-Mu dan kami memperkatakan berkat atas Indonesia. Kami memperkatakan shalom Tuhan atas bangsa Indonesia. Kami memperkatakan blessing Tuhan atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami mematahkan setiap kutuk. Kami mematahkan setiap belenggu yang dinyatakan untuk bangsa kami. Kami berdiri di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus
ada kuasa di dalam setiap hidup dan perkataan kami. Kami patahkan setiap kutuk yang ada. Sukacita, damai, sejahtera atas negeri kami, atas pemerintahan kami Tuhan. Baik yang di pusat sampai di daerah-daerah, atas setiap anggota ketahanan bangsa kami. Di dalam nama Yesus, atas perekonomian bangsa kami, pemulihan yang daripada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Shalom Allah, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Yang berdoa syafaat saya persilakan. Setelahnya kita akan ditaburi oleh benih kebenaran firman Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Pertama kita akan berdoa untuk pemerintahan Presiden Jokowi. Dari pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi PPKM darurat ini untuk mendapatkan keuntungan ekonomis maupun politis. Yang kedua, kita akan berdoa supaya kepolisian bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan penimbunan obat-obatan dan alat kesehatan, serta mereka yang menghambat upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi dan menyebarkan hoax. Bapa, kami pagi hari ini datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami Bapa. Di bangsa ini ada banyak umat-Mu Tuhan. Indonesia milik-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa pagi hari ini, berbelas kasihanlah Tuhan untuk Indonesia. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu, kami umat-Mu Tuhan. Kamilah yang bertanggung jawab berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini. Tuhan Yesus, kami merendahkan diri dan memohon berkat-Mu untuk Presiden Jokowi Tuhan. Bersama semua jajarannya yang sedang bekerja keras Tuhan, untuk menghandle pandemi yang ada ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan ada atasnya. Engkau memakai dia Tuhan, seperti Engkau memakai Koresi, menuntun satu bangsa Tuhan. Siapapun bisa Kau pakai Bapa. Dan kami pagi hari ini juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk semua orang-orang yang memanfaatkan situasi PPKM ini Tuhan secara politis atau ekonomis. Tuhan kami berdoa, biarlah Engkau balikkan hati mereka untuk bertobat. Curahkan pertobatan bagi mereka Tuhan. Kami berkata di dalam nama Yesus terjadi pertobatan, ubah pikiran mereka Tuhan. Kami meminta di dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini juga Bapa, kami berdoa supaya Engkau memberkati kepolisian, Engkau berkati Kapolri yang ada, Engkau berkati sampai ke jajaran terbawah Tuhan. Di tingkat Kapolda, di tingkat Kapolres, di tingkat Kapolsek. Tuhan semuanya Kau berikan mereka kesatuan hati dan mereka mau menindak tegas orang-orang yang menimbun obat-obatan dan alat kesehatan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada keadilan untuk bangsa kami Tuhan. Untuk orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah mereka dibela dan ditolong Tuhan oleh hukum yang ada di negara kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami lepaskan damai sejahtera untuk Indonesia, damai sejahtera untuk Oku Tuhan, damai sejahtera untuk kota Batu Raja di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah praktek-praktek penimbunan obat ataupun pemanfaatan situasi secara politis atau ekonomis dilalukan dari Oku Tuhan, dilalukan dari Batu Raja. Kau berikan hati yang takut akan Kau pada kami semua yang ada di kota Batu Raja Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara kepada kami.
berbicara kepada umat-Mu. Urapi kami yang duduk diam mendengarkan. Berikan hati seorang murid yang mau menerima firman kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus tercurah dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, kita wajib berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebab kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan dalam situasi seperti ini, tidaklah pantas, tidaklah benar jika ada orang Kristen mengambil kesempatan di atas kesulitan bangsanya. Apapun kita yang ada dalam mata rantai usaha, jasa, harus berusaha menolong, bukan mengambil kesempatan. Karenanya setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan terpanggil untuk menjadi terang dalam bidang apapun dia juga. Pasti sebagai orang-orang yang mengerti hukum supply and demand bisa mengambil kesempatan memanfaatkannya. Tetapi kita tidak boleh, karena ada cara yang Tuhan sediakan untuk memberkati kita, bukan dengan cara yang memanfaatkan kesusahan bangsanya. Pagi ini saya mau mengajak kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan dan melakukannya dengan sebuah tujuan supaya kita tetap kuat. Kita tahu bahwa iman adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan Allah selalu ingin menolong kita dalam cara dan kehendaknya. Sebelum melanjutkannya, saya mau membacakan dalam sebuah ayat yang Nabi Yeremia sampaikan dalam pasal yang ke-9 ayat 23, tidak ada di screen. Mari kita membukanya, Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jadi bermegah di dalam Tuhan adalah sebuah hal yang menyenangkan hatinya. Mengenal Dia dan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan membuat kita terpelihara dari segala yang ada di sekitar kita. Sungguh pun kita masih hidup di dalam dunia. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat kebenaran. Kalau Yeremia berkata tentang bermegah di dalam Tuhan karena mengenal Dia, maka saya mau mengajak dari sisi yang lain, bermegah sebagai anak-anak Allah. Tahu dan sadar serta hidup di dalam fakta ini akan sangat membedakan kita yang sama-sama menderita karena pandemi, yang sama-sama mengalami kesulitan seperti orang dunia banyak pada umumnya. Menyadari bahwa sebagai anak-anak Allah ada sesuatu yang istimewa akan menolong kita
hidup secara berbeda. Meskipun mengalami hal-hal yang sama. Ingatlah bahwa sudut pandang, nilai-nilai hidup akan membedakan seseorang dengan orang yang lain tatkala mengalami hal yang sama. Dalam satu kesulitan yang sama, ada orang menggerutu, mengomel, mengutuki. Tapi di tengah kesulitan yang sama, anak-anak Tuhan memandangnya dari sudut pandang yang lain. Sehingga melalui kesulitan itu dia mengerti, setidaknya dia kuat dan dia bertumbuh menjadi dewasa melalui kesulitan itu. Jadi kemegahan sebagai anak-anak Allah, kemegahan karena kita adalah anak-anak Allah akan menolong kita. Mari kita membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 yang saya sudah tulis di sini. Bersama-sama kita membaca sekali lagi supaya kita menyadari siapa kita. Mengingatkan kembali di tengah pengembaraan hidup di bumi. Siapa Anda? Anda bukan sekedar satu warga, seorang warga dari satu bangsa. Anda bukan sekedar seorang manusia seperti manusia pada umumnya hidup. Tetapi Anda adalah seorang yang telah dipanggil dan dipilihnya menjadi anak-anaknya. Anak dari Allah yang maha tinggi. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yakinkan dirimu terus-menerus bahwa engkau adalah anak Allah. Bukan karena engkau mengatakannya, tetapi karena Allah telah melahirkan engkau kembali. Seorang bisa saja mengakui dirinya anak si A si B, tetapi harus ada fakta yang secara legal menunjukkan memang benar dia anak dari orang itu. Pengakuan sepihak dari sang anak tidaklah benar, tidaklah kuat. Tetapi ketika dia bisa menunjukkan bukti bahwa dia adalah anak dari seorang pria, dari seorang bapak dan ibu. Atau jika ayah dan ibunya menunjukkan bukti dan berkata, orang ini, dia ini, mereka ini adalah anak-anak saya, maka itu lebih kuat daripada sepihak dari sang anak saja. Alkitab berkata bahwa Allah sebagai Bapa melahirkan kita kembali ke dalam dunia menjadi anak-anaknya. Melalui apa? Melalui percayamu kepada Tuhan. Ketika engkau mendengar dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau dilahirkan kembali menjadi anak-anaknya. Ini pengakuan dari Allah. Kata diberikan kuasa itu menggunakan kata exousia, yang dari sisi ini saya ingin berkata bahwa ini adalah sebuah hak secara hukum. Indonesia seperti juga banyak negara yang lain menganut paham kewarganegaraan seseorang diberikan sebagai sebuah pengakuan bagi warga yang lahir di negerinya yang memiliki identitas hukum, legalitas hukum. Tetapi ada negara-negara lain di dunia yang memiliki sistem yang berbeda dengan Indonesia. Orang dari warga negara manapun, bahkan sekiranya dia pendatang yang tidak dilengkapi dengan dokumen secara sah atau disebut imigran gelap, ketika ia lahir di negeri atau bangsa itu, maka anaknya bisa mendapatkan kewarganegaraan dari negara itu. Ini dikenal dengan istilah ius soli. Sehingga anak imigran gelap pun bisa mendapatkan kewarganegaraan dari negara yang menganut prinsip itu. Allah melahirkan kita kembali di dalam kerajaannya, membuat kita menjadi anak-anaknya. Bukan karena pengakuan sepihak kita,
tetapi kita diberikan kuasa, hak secara hukum untuk menjadi anak-anaknya. Menjadi anak-anak Allah atau anak Tuhan adalah hak istimewa yang diberikan hanya kepada orang-orang yang terbatas. Yesus mati buat semua orang, tetapi ada sebuah syarat, barang siapa percaya dan menerima Dia. Itulah syaratnya. Sehingga diberikan secara terbatas. Tidak kepada semua orang. Kepada orang yang mau menerima, yang mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, hak hukum diberikan. Bukan kepada semua orang Kristen, karena tidak semua orang Kristen percaya dan menerima Yesus dengan sepenuhnya dalam hidupnya. Tapi kepada orang-orang yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menerima berkat yang terbesar, yang termahal, dan yang termulia. Yang dia tidak bisa beli dari manapun juga. Yang tidak bisa didapatkan dengan upaya-upaya apapun juga. Tidak ada seorang pun bisa menjadi anak-anak Allah dengan usahanya sendiri. Ada proses naturalisasi secara hukum. Orang bisa mengajukan untuk mendapat kewarganegaraan meskipun tidak dilahirkan di negeri itu. Kita mungkin juga tahu leluhur kita harus mengajukan upaya hukum untuk mendapat kewarganegaraan Indonesia. Saya mendapatkannya di tahun 1989. Sebuah proses yang panjang 2-3 tahun. Ada yang 10 tahun mengurus surat itu untuk dapat menjadi seorang warga negara Indonesia. Saya dilahirkan di Batu Raja 58 tahun yang lalu. Terima kasih buat doa-doa Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin saya 58 tahun buat doa dan perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkatinya, ya. Puji Tuhan. Jangan tanya mana bebek angsa untuk dipotong dan didorong kanan kiri. Enggak ada. Nyanyian yang lama potong bebek angsa, dorong ke kiri, dorong ke kanan. Tetapi karena saya lihat Bapak Ibu kayak pada tegang semua. Kita semua yang di sini sehat, amin. Ya, asal sepanjang Anda memegang masker, menjaga Anda tetap terpelihara, meskipun di luar. Jadi sebuah upaya harus diajukan untuk mendapatkan kewarganegaraan. Meskipun saya lahir di Batu Raja, di Indonesia. Tapi karena orang tua saya tidak dilahirkan di sini, bukan warga negara Indonesia, maka saya memiliki kewarganegaraan yang lain. Itu sebuah usaha, proses naturalisasi. Tapi untuk menjadi anak Allah, warga kerajaan sorga, Anda tidak bisa mengusahakan apapun juga. Semua usaha tidak akan berhasil, kecuali Allah sendiri yang melahirkan kembali Anda di dalam kerajaannya. Berbahagialah kita yang telah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Katakan amin, saudara. Amin berarti setuju, sepaham. Roma pasal 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita mendorong kita untuk berkata, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus itulah sebagai meterai kepemilikan Allah dalam hidup kita, bahwa kita adalah anaknya. Roh Kudus itulah yang menjadi sebuah jaminan Allah bahwa Dia akan melakukan semua yang Dia janjikan dalam hidupmu di bumi sampai engkau kembali bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Roh Kudus itu meterai keselamatan. Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Allah yang bersama dengan engkau, tinggal di dalam engkau ketika engkau berkata, aku percaya kepada Tuhan
sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku memberi hidupku kepadamu, menyerahkan hidupku kepadamu, dan Roh Kudus diam di dalam kita. Allah itu roh, dan dia berdiam di dalam saudara untuk menuntun, menghibur, menguatkan, dan menolong, dan seterusnya. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh yang ada di dalam saudara adalah roh dari Allah yang Maha Kudus. Dan itulah roh pembebasan. Amin. Jadi kalau ada tekanan, ketakutan, kekhawatiran, Anda bisa berdiri di atas kebenaran ini dan berkata bahwa roh yang ada di dalam saya adalah roh yang bukan memberikan ketakutan, kelemahan, kekhawatiran yang tidak beralasan, tetapi menjadikan saya anak-anak Allah. Kata berseru di sini menggunakan kata keraso, dan ini berarti sebuah sorak kelegaan dalam tangis. Tangis tidak selalu bicara tentang kesedihan, tapi luapan kebahagiaan, rasa syukur yang hebat. Ketika orang berjuang sampai di garis akhir, bisa saja dia menangis, atau dia bisa saja berteriak dan bersorak, sudah menang, sudah selesai, sudah sampai di garis akhir. Dan itulah juga yang dikatakan Yesus di kayu salib. Ketika dia berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Itu sebuah sorak kelegaan. Keraso adalah sebuah ungkapan bahwa kita dilahirkan kembali menjadi anak-anaknya. Menjadi anak Allah. Merupakan satu hal yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu ingat berkali kemarin termasuk saya mengucapkan kalimat itu. Bahkan jika Allah tidak memberi apa yang engkau minta untuk beberapa saat, menunda dan menahannya. Bahkan sekalipun dia tidak memberi apa yang engkau minta. Tetapi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu sebagai harta terbesar. Itu sudah lebih dari cukup. Karena itulah modal terbesar yang kita perlu miliki dalam hidup. Di dalam dunia ini. Memiliki Kristus. Dan dimiliki Kristus sebagai milik kepunyaannya. Saya senang menyanyikan sebuah lagu yang dikarang oleh orang yang cacat dan buta. Setelah dia berumur berapa bulan. Lagu yang mengalir begitu saja hanya dalam hitungan menit. Ketika lagu ini dituliskan. Ada orang yang membawakan aransemennya dan kemudian meminta dia menulisnya. Dan kata-katanya mengalir hanya dengan beberapa menit saja. Aku berbahagia di dalam Tuhan. Bahwa aku adalah miliknya. Aku adalah ahli warisnya. Ini orang buta. Tapi dia seorang penyanyi yang luar biasa. Yang mengasihi Tuhan dalam semua kekurangannya. Matanya buta, tapi hatinya celik. Bandingkan orang yang matanya celik, tapi mata hatinya buta. Tidak mengenal Allah. Tidak mau mengakui Tuhan sebagai penguasa dan penebusnya. Sorak kelegaan adalah sebuah ungkapan yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak sedikit orang Kristen hidup seperti bebek buruk rupa. Di ugly duckling itu. Ini cerita yang di dalamnya juga tidak jarang dilewati oleh orang-orang Kristen. Dia anak Allah, dilahirkan kembali, tapi rohnya lemah dan tak berdaya, terlalu mudah diserang dan diintimidasi. Bertahun-tahun hidup seperti ini. Menyimpan kekecewaan yang berkepanjangan. Entah kecewa dengan dirinya, dengan masa lalunya, dengan pasangannya, dengan orang tuanya, ataupun bahkan kecewa karena Tuhan. Menyimpan, memendamnya untuk sesuatu yang hanya membuat dia kehilangan damai sejahtera, sukacita dan seterusnya. Yang menyimpan luka
atas sikap orang lain kepadanya. Dia tersandung, dia tergores, dan dia menyimpan, dia menikmatinya. Ada orang tidak pernah ingin disembuhkan dari luka-lukanya. Bukan karena Tuhan tidak mau menjamah dan menolongnya, tapi dia sendiri yang menyimpannya, mengeluarkannya sekali-sekali, dan kemudian menikmatinya dalam tanda petik. Ada orang seperti ini, padahal dia adalah anak Allah, membiarkan luka terus ada sebagai luka yang tersimpan di dalam lubuk hati terdalam. Sehingga ketika sesuatu hal muncul dalam ingatan, dia luka kembali. Ini gambaran dari orang yang lemah, meskipun dia sebetulnya anak Allah. Dia seperti seekor anak angsa yang awalnya dalam kumpulan bebek-bebek, entah bagaimana, ada satu butir telur angsa dierami oleh sang bebek bersama telurnya yang lain. Dan ketika menetas dan lahir, dia merasa dia sendiri berbeda. Dia diolok karena tidak sama dengan bebek yang lain. Dia merasa tertekan bertahun-tahun. Dia merasa kenapa hidupnya tidak seperti orang lain. Dia menyesali dirinya. Dia kecewa dirinya berbeda dengan orang lain. Terintimidasi adalah bagian yang lain dari kehidupan orang-orang seperti ini, oleh berita dan situasi di sekitarnya. Orang hanya mempermasalahkan satu bidang kehidupan jasmani, tapi dia mengabaikan kehidupan rohani yang kekal. Jangan biarkan berita di seputar hidup kita hari-hari ini mencengkram roh Anda, sehingga Anda begitu gentar dan takut dalam hidup. Anda harus menerima fakta bahwa satu hari kita akan hidup seperti pada umumnya. Ketika vaksin ditemukan, ketika obat ditemukan, orang bisa hidup dengan penyakit. Ada orang bisa hidup 30 tahun dengan menderita diabetes mellitus, dan dia bisa menikmati hidup, menjaga tubuhnya. Ada orang darah tinggi mungkin karena mewarisi gennya dan sebagainya, tapi dia menikmati hidup. Kita masih bisa terserang flu, batuk biasa, demam, tapi itu tidak membunuh dan menakutkan kita seperti pada awalnya. Kita akan juga hidup seperti itu, membebaskan diri dari cengkraman ketakutan yang tidak beralasan. Bijaksana harus menjaga kesehatan diri penting, tetapi memelihara supaya hati kita tidak terintimidasi dan dirusakkan, sehingga Anda kehilangan damai sejahtera, Anda kehilangan identitas sebagai anak Allah, kehilangan iman kepada Tuhan. Itu sesuatu yang berbahaya. Allah mengizinkan pandemi ini bukan untuk menghancurkan iman anak-anaknya, tapi supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Jangan mengkonsumsi hal-hal yang menakutkan Anda lebih dari hal-hal yang bisa membangkitkan imanmu. Ayo, dekatkan diri dengan Tuhan. Bersekutu erat dengan Tuhan akan membuat Anda jadi kuat secara rohani. Ini juga seperti mengejar hal-hal yang Allah Bapa tidak peruntukkan baginya, sehingga hidupnya kosong, hampa. Karena Allah tidak merancang untuk memberinya. Allah tidak menyediakan jalannya, tapi dia mengejar dan memaksa diri. Ini membuat orang frustrasi. Mengejar hal-hal yang Allah Bapa tidak peruntukkan dalam hidupnya selama di bumi. Mungkin bagi kita baik, tapi Allah tidak menghendakinya. Allah punya rancangan yang lain. Hidup dalam kehendaknya, mengerti dan mengejar perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan, pasti mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Jangan hidup dalam ilusi dan delusi. Itu mirip-mirip. Hal-hal yang hanya membuat kita hidup dalam mimpi saja.
akan melemahkan kita. Ilusi adalah sesuatu yang hanya ada dalam angan-angan, dalam hayal. Hal-hal yang tidak dapat dipercaya, yang palsu. Delusi adalah pandangan atau pikiran yang tidak berdasar, hal-hal yang rasional. Bisa juga bersifat kepada kemegahan diri yang kosong. Orang membangun citra dirinya yang kosong. Sehingga kalau dia mengejar hal-hal yang dianggapnya bisa membanggakan diri, dia merasa menjadi manusia berhasil. Carilah kehendak Tuhan dan lakukan itu. Maka hidupmu pasti berbahagia. Amin. Jangan biarkan engkau mengejar delusi, hidup dalam ilusi yang hanya seperti pepesan kosong. Seperti orang mengupas lembar demi lembar kubis atau kol dan berharap di dalamnya menemukan mutiara berharga. Sampai habis waktu hidup orang itu. Mengupas selembar demi selembar. Jika selembar daun kol yang dikupas bicara 1 tahun, tahun demi tahun dia hanya mengupas. Dan sampai akhirnya dia cuma bertemu dengan tunggulnya saja. Waktu sudah habis. Kesempatan sudah hilang. Dan dia tidak dapat sesuatu yang dia cari. Karena dia mencari di tempat yang salah. Dia mencari sesuatu yang Allah tidak sediakan baginya. Penyediaan Allah itu sempurna. Tapi ada dalam kehendaknya. Ada dalam tempatnya. Ada dalam waktunya. Ketika musim kelaparan dan kemarau panjang di tanah Israel karena dosa Ahab, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Kenapa harus ke sana? Elia harus pergi dan taat karena di sanalah Tuhan mau pelihara dia dengan cara yang tidak masuk akal. Tuhan memakai burung gagak untuk mengambil roti dan daging. Sebelumnya Tuhan suruh dia pergi ke tempat yang lain dan dia harus ikut. Dia juga disuruh pergi ke rumah seorang janda yang miskin, yang punya anak seorang saja, yang sedang mengumpulkan kayu bakar dan berkata, hanya ini yang kami punya. Tapi dia berkata, buat dulu makanan bagiku. Kenapa Elia tidak tahu diri? Karena Tuhan menyuruhnya. Cara untuk menolong wanita yang miskin dalam kemarau panjang, di mana semua orang mengalami kesulitan, adalah orang wanita itu harus mempercayai Tuhan. Elia berkata, buatlah penganan dulu, beri aku makan, dan sesudah itu engkau. Wanita itu berkata, kami cuma punya segenggam tepung saja, dan sedikit minyak, dan itu semua yang terakhir. Itu semua yang terakhir. Tapi karena engkau mengatakannya, aku melakukannya. Dan kita membaca kelanjutannya. Sampai kemarau, sampai Allah melawat, mereka tidak kekurangan. Penyediaan Allah berlaku di tempat yang Allah tunjukkan. Penyediaan Allah berlaku atas ketaatan yang Dia tuntun supaya kita berjalan di dalamnya. Anda tidak menemukan penyediaan pembelaan Allah di luar rancangannya. Anda tidak bisa keluar di tempat yang Allah tidak menjagamu. Bukan karena langit dan bumi, bukan milik Tuhan. Tapi di dalam terangnya engkau terpelihara. Di dalam kebenarannya, dalam kesuciannya engkau terpelihara. Tapi ketika engkau melepaskan diri meloncat keluar, penjagaan pemeliharaan Allah tidak berlaku atasmu. Mengejar hal-hal yang Allah Bapa tidak peruntukkan dalam hidupku, dalam hidupmu, dalam hidup kita, hanya akan membuat kita lelah. Karenanya mencari tahu kehendaknya dan bertumpu di dalamnya adalah sebuah hal yang harus kita lakukan. PPKM berlaku di Jawa dan Bali dan beberapa kota. Dan saya menyadari bahwa kita bisa kebaktian onsite dan online adalah sebuah anugerah. Tapi saya juga ingin supaya kita tidak berpanjang-panjang ibadah.
Jadi kalau ibadah hari ini lebih pendek dan mungkin minggu depan sampai situasinya lebih baik secara nasional maupun di tempat-tempat yang lain. Palembang, Lubuk Linggau, dan ada gereja di Musi Banyuasin, tanya saya gembalanya, di Batu Raja bagaimana Pak? Di tempat kami enggak boleh kebaktian. Ya, karenanya kita menggunakan waktu yang lebih singkat untuk berbakti, tetapi dengan tidak kehilangan maknanya. Karena untuk apa kita berbakti? Panjang atau singkat, tapi kita tidak bertemu dengan Tuhan. Kita tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Itu doa saya. Supaya Anda mendapatkan apa yang Allah sediakan bagimu. Katakan amin, saudara. Carilah apa yang memang Allah sediakan bagimu. Bahkan jika itu ada di tengah batu pun. Ada di tengah kalajengking pun. Karena Tuhan berkata, Bapa yang baik memberikan roti dan bukan batu. Dia memberikan telur dan bukan ular yang berbisa. Kadang-kadang kita menemukan roti dalam tuntunan Tuhan di antara batu-batu. Kita mendapatkan telur di antara kalajengking yang berbisa. Tuhan punya maksud untuk mengatakan seperti itu. Bapa yang baik memberikan apa yang kamu minta. Tetapi kita tidak boleh salah. Ada beberapa hal yang mendasar yang menjadi tonggak keselamatan hidup kita. Tonggak kekristenan kita. Sebuah bangunan akan kuat. Bukan saja dia dibangun di atas ketinggian dan kemegahan di atas permukaan. Tapi itu persoalan tentang berapa kuat fondasi menahan yang ada di atasnya. Sehingga orang bisa menancapkan ribuan tiang pancang. Orang bisa menggali begitu dalam untuk mengokohkan struktur di bawah permukaan. Supaya jadi kokoh. Dasar-dasar keselamatan adalah sebuah keharusan dalam hidup orang Kristen. Supaya dia tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa kehidupan. Oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh rupa-rupa badai yang menerpanya. Di dalam Kristus sebagai anak Allah, Anda dan saya punya jaminan keselamatan yang abadi. Katakan amin, saudara. Sehingga keselamatan yang abadi itu dimulai pada saat kita percaya dan menerima Yesus sampai selamanya. Allah tidak memberikan keselamatan sepotong. Allah tidak memberikan keselamatan yang kedaluarsa. Dia memberikan keselamatan yang abadi. Selama saya dan saudara tinggal di dalam Dia. Yohanes pasal 5 ayat 24 kita baca lagi bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Baca dengan keras. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Yang mendengar perkataan Tuhan dan percaya, dia punya hidup yang kekal. Kalau Anda mendengar dan percaya, Anda memiliki hidup yang kekal, keselamatan yang kekal. Kehidupan yang kekal berarti tidak terbatas ketika tubuh kita binasa. Ketika tubuh jasmani ini dibongkar, entahkah karena sudah waktunya, entahkah karena sakit penyakit, entahkah sebab-sebab yang lain. Ketika tubuh jasmani kita dibongkar, Allah terus membawa kita bersama dengan Dia. Kita memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus. Kata mempunyai dan sudah pindah adalah kata kerja lampau. Bahwa itu sudah terjadi dalam satu langkah dan tidak dibatalkan. Jadi ini sesuatu yang terkait. Barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Dia sudah pindah, bukan akan pindah, bukan nanti pindah. Begitu dia mendengar dan percaya, dia mendapat hidup yang kekal. Saat yang sama dia pindah dari maut ke dalam hidupnya Allah. Haleluya. Dan Anda tidak menemukan ini di luar Kristus. Bahkan orang Kristen sekedar Kristen,
yang tidak mau melakukan dengan sungguh. Dia tidak memiliki keyakinan ini, sehingga mudah digoyahkan. Ada orang mengatakan begini, ajaran begini dan si anu si itu. Dia goyah. Benarkah saya sudah diselamatkan? Yohanes pasal 10 ayat yang lain. Ini ayat-ayat yang menjadi begitu kuat dari perkataan firman yang hidup itu sendiri. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Amin. Dan tidak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa, dari tanganku. Ayat yang ke-29, Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebutnya dari tangan Bapa. Dia yang terbesar. Dia yang menjadikan langit, bumi dan segalanya dengan perkataan firman-Nya. Dia menggenggam hidup saudara. Dia memelihara dan menjaga saudara dalam keselamatannya. Jangan biarkan hal-hal di sekitar kita membuat kita kehilangan kekuatan di dalam Tuhan. Allah Bapa memegang kita dengan sangat kokoh. Lebih dari genggam tangan kita kepada Tuhan. Seorang anak yang menggenggam tangan bapaknya, bisa saja dia lelah, bisa saja dia karena sesuatu hal terlepas. Tapi tangan bapaknya yang kokoh memegangnya, bahkan saat tangannya terlepas. Amin. Tangan Bapa sangat kokoh. Tangan itu cuma sebuah istilah. Allah itu roh. Tapi untuk memudahkan kita, dia seperti manusia yang punya tangan. Dan dia memegang engkau dengan erat. Dia menjaga hidupmu, membentengi engkau. Ada banyak perangkat lunak yang sebelum diluncurkan sudah disiapkan pertahanan yang orang berkata firewall, tembok berapi untuk tidak mudah ditembus oleh para hacker untuk menyerang dengan virus dan sebagainya. Setiap produk yang baik, kalau saudara lihat barang-barang yang lain dilapisi dengan anti karat, Allah membentengi kita dengan kuasa dan perlindungannya. Dan Dia mengizinkan kita ada di tengah dunia untuk melakukan tujuannya. Dan matanya tertuju kepada engkau. Jangan pernah kehilangan keyakinan ini di tengah perjalanan hidup kita. Dia menjanjikan keselamatan yang abadi. Yang kedua, Dia memberikan pengampunan yang pasti. Secara hukum kita sudah menjadi orang yang benar melalui anugerah pengampunan Tuhan. Tetapi kita masih hidup dalam tubuh jasmani dan masih bisa jatuh dalam dosa dan melakukan kesalahan. Bagaimana sikap Bapa jika anak-anaknya melakukan kesalahan berulang? Ya, bukan hanya satu kali, tapi berulang. Tidak bermaksud untuk supaya kita melemahkan, meremehkan kasih karunia Allah. Tapi ini sebuah kebenaran yang harus disampaikan dan tertanam dalam pikiran kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu perkataan Tuhan. Yohanes sebagai seorang bapak menasihati jemaat yang adalah anak-anaknya. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan hidup dalam dosa terus-menerus. Namun jika seorang jatuh, gagal, lemah, tersandung dan berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Sehingga setiap waktu, kalau Anda mau datang kepadanya, Dia mengulurkan tangan bagimu. Jangan pernah membiarkan iblis ataupun suara-suara lain mengintimidasi ketika Anda lemah, ketika Anda salah, ketika Anda berdosa dan berkata, tidak ada pengampunan bagimu. Tapi selama kita masih mau datang kepada Tuhan, mengakuinya,
dan meminta Ia menyucikan kita, Dia akan menyucikan kita. Jangan meremehkan kasih karunia Tuhan, tapi jangan takut ketika kita berbuat kesalahan. Seorang anak bisa buat kesalahan selama dia mau datang kepada orang tuanya. Orang tuanya akan berkata, engkau tetap anakku. Responilah kasih Allah. Yang berikutnya adalah tuntunan dan perlindungan jiwa. Inilah yang juga kita miliki di dalam Kristus. Sebagai anak-anaknya. Mazmur 23 adalah sebuah mazmur yang indah kalau Anda membaca dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Karenanya mazmur ini sering dibacakan. Bahkan juga di pemakaman-pemakaman. Kenapa ia menggambarkan dari kelahiran manusia sampai kepada akhirnya. Perjalanan kita dimulai dari Dia yang melahirkan kita. Dan berakhir ketika Dia membawa kita masuk ke rumahnya yang kekal. Orang kalau hidup tahu dari mana dan akan kemana dia, hidupnya akan berbahagia dan tenang. Orang yang hidup dengan tidak tahu tujuan, bingung. Walaupun ditanya, nak kemana kau? Ada gawe. Katanya itulah orang Sumatera Selatan. Ngayau-ngayau yang tidak keruan kiri kanan ngalor ngidul pun, kalau ditanya, ada gawe. Ya kan? Walaupun dia memutarkan diri seperti gasing yang tidak ada tujuan. Kalau ditanya dia bilang ada gawe. Tapi di hatinya jujur, dia frustrasi. Orang yang tidak tahu kemana dia akan pergi ketika dia berakhir di bumi. Orang yang tidak tahu kemana dia akan pergi ketika tubuh jasmaninya seperti kemah dibongkar. Apapun penyebabnya, orang ini akan frustrasi ketika bayang-bayang itu semakin dekat. Tapi orang yang mengerti dari mana dia, siapa dia dan kemana dia akan pergi ketika tubuhnya berakhir. Ketika kemah kediamannya dibongkar, ketika nafas hidupnya berhenti, dia berkata, aku tahu kemana aku akan pergi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Maukah seorang yang di rumah tolong bacakan Mazmur 23, ayat yang kelima dan 6. Yang mic-nya bagus, yang sinyalnya bagus, tolong bacakan ayat Mazmur 23. Kalau sinyalnya hilang-hilangan, jangan ya. Nanti kami enggak dengar. Ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, aku penuh melimpah. Oke. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin, saudara. Mari kita baca lagi bersama dalam ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kapan Anda berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa? Saat pengembaraanmu di bumi selesai. Anda tidak akan pernah diam di rumah Tuhan sepanjang masa kalau Anda tidak mengakhiri pengembaraan di bumi. Satu-satunya cara untuk berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa adalah menyelesaikan perjalanan di bumi. Tidak ada cara lain. Jadi mengapa kita bimbang dan takut? Kalau Tuhan menuntun kita dari seperti seekor domba yang masih bayi, yang digendongnya, yang dibaringkannya, yang dibimbingnya, yang disegarkan jiwa kita, yang dituntunnya di jalan yang benar, yang disertai meskipun tidak melihat lagi tangan dari Tuhan, kecuali gada dan tongkat yang berbicara tentang firman-Nya.
kita bisa tenang. Bahkan jika kita ada di sekitar para lawan, dan lawan yang tidak terlihat hari-hari ini adalah sakit penyakit, kesulitan, ekonomi, dan seterusnya. Itu lawan yang bisa menghancurkan iman orang percaya. Ada orang yang sangat sensitif dengan penyakit. Begitu kena sakit dia merasa sudah mengalami kemerosotan hidup. Ada orang kesulitan dengan ekonomi sudah merasa dunia runtuh. Tapi Tuhan berkata pagi ini, hidupmu lebih berarti. Amin. Ada orang-orang mungkin tidak punya uang cash banyak, tapi hidupnya bisa berjalan dengan tidak harus ditakutkan. Ada orang-orang yang mungkin seumur hidupnya punya penyakit tertentu, tapi bersama dengan Tuhan, dia bisa menerima damai sejahtera. Itulah bedanya orang-orang yang di dalam Tuhan. Kita harus menjaga merawat tubuh kita, keuangan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan karir kita. Maksimal, tapi lebih dari itu, biarlah Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Amin. Serahkan hidupmu senantiasa kepada Tuhan. Itu selalu akan menenteramkan jiwamu dikala badai datang. Dia tahu kemana dia menuntun engkau. Jika berasumsi domba adalah orang Kristen, maka tanpa gembala, domba ini lemah. Kebanyakan domba rabun atau miopi, gak bisa lihat jarak jauh. Domba tidak dihadirkan di bumi sebagai makhluk yang punya gigi yang kuat, taring yang kuat, cakar yang kuat. Tapi kenapa Tuhan menggunakan analogi yang tidak gagah? Kenapa dia tidak menyebutkan kamu adalah banteng, serigala? Kenapa dia tidak menyebutkan kamu adalah raja wali? Tapi dia berkata engkau adalah domba-dombaku. Kenapa dia memilih tipologi yang kita tahu makhluk yang lemah, mudah diserang dengan musuh, kakinya pun cenderung tidak kuat untuk berjalan jauh. Dan dia tidak bisa hidup aman tanpa penjagaan seorang gembala. Bahkan mungkin butuh 2-3 gembala menjagai kawanan domba. Sebab itu Tuhan hanya ingin berkata, supaya engkau menjadikan dia gembala yang agung. Dan engkau mengikutinya dengan taat dan setia. Selama engkau berjalan bersama Tuhan gembalamu yang baik, yang menjagamu siang dan malam. Bahkan ketika engkau tidak menyadarinya, hidupmu akan aman. Amin. Aman di dalam Tuhan. Karena dia pelihara hidupmu. Dia jamin keselamatan abadimu. Ketika engkau lemah, dia mau mengampuni engkau. Ketika engkau tidak tahu kemana engkau harus pergi, dia tahu kemana engkau akan dituntunnya. Dia tahu ujung jalan hidupmu di rumah Bapa yang kekal. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita cenderung sesat dalam pengertian memilih jalan sendiri. Banyak orang menyimpang dari cara hidup yang ditunjukkan atau dituntun Tuhan. Mencari mengejar sesuatu yang Allah tidak peruntukkan. Berjalan di jalan-jalan yang bahaya bagi dia. Ingatlah, seperti domba, kalau dia keluar dari pengawasan sang gembala, ada binatang buas yang bisa memangsa dia. Rasul Petrus mengatakan itu kepada jemaat yang dikirimi suratnya. Iblis berjaga-jaga berkeliling mencari siapa yang bisa ditelannya. Kalau orang menyimpang dari jalan Tuhan, Yesaya berkata maka dia sesat. Akibatnya mereka akan terus sesat selama mereka tidak mau pulang. Dan berkelana di dalam dunia, mencari sesuatu sampai binasa. Atau sampai habis waktunya, baru dia berkata, kenapa aku tidak dari dulu menyerahkan hidupku kepada Tuhan dan mengikuti dia dengan setia. Keyakinan kemenangan
Terakhir ya. Selama pengembaraan kita di bumi, banyak masalah dan pergumulan. Tapi jangan kita takut. Karena Allah, Gembala yang agung, menyertai kita. Dan Dia mengizinkan ini sebagai sebuah proses untuk membentuk hidup kita menjadi seperti Dia. Percayalah di saat-saat yang sulit, janji-janjinya sangat bisa dipercaya. Mari kita baca Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Kalau Tuhan menolong meluputkan kita, kalau Tuhan menjaga kita, supaya kita memuliakan nama Dia, bukan memegahkan diri. Banyak orang bisa keluar dari kesulitan karena pertolongan Tuhan, tapi dia membanggakan dirinya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca kembali kisah Hizkia. Sesudah dia disembuhkan dengan cara yang ajaib, sesudah dia ditolong dari kepungan tentara Asyur yang jumlahnya 146.000 tentara. Mereka ketakutan. Yehuda negara yang kecil. Asyur sudah memakan habis daerah-daerah yang lain. Sekarang mengepung dengan kekuatan 146.000 orang. Terintimidasi dengan berita yang disampaikan. Mereka pun akan dikepung. Tapi Tuhan berkata, kau harus percaya kepadaku. Dan kita membaca Tuhan membinasakan dalam satu malam orang-orang Asyur. Seorang malaikat menewaskan 146.000. Dan raja ini pulang dengan rasa malu. Karena dia menghina Tuhan, Allah yang disembah Hizkia dan umatnya. Bencana yang sangat besar yang akan menghancurkan bangsanya telah lewat. Tapi kemudian dia ditimpa dengan penyakit yang sangat hebat. Tuhan berkata kepada Yesaya, kasih tahu dia akan mati. Siapkan dirinya. Dia menangis. Dia berdoa. Dan Tuhan menjawab doanya. Waktu dia sembuh, utusan Raja Babel datang. Dia pamer semuanya. Tuhan marah. Seharusnya ketika utusan Raja Babel datang, dia bercerita tentang Tuhan. Bukan tentang dirinya. Bukan tentang kekayaannya. Bukan tentang persediaan perbendaharaan yang dikumpulkan dari zaman Daud, leluhurnya. Tapi dia banggakan itu semua di hadapan utusan Raja Babilonia. Dan Tuhan berkata, semua yang dilihat, semuanya akan diambil. Saudara, kalau Tuhan meluputkan kita, biarlah kita memuliakan namanya. Bersaksilah tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Jika dia memberkati kita, jika dia menolong kita, jika dia melakukan sesuatu yang ajaib, katakan bahwa Tuhanlah yang melakukannya dan hanya Dia yang layak dipermuliakan. Jangan ambil untuk dirimu bahwa engkau yang hebat, engkau yang pandai, engkau yang cerdas, engkau yang punya relasi ini dan seterusnya. Tuhan ingin namanya dipermuliakan. Berserulah kepadanya di waktu kesesakanmu dan Dia akan menolong. Ternyata masih ada yang lain. Ya kan? Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wow. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Kalau Anda mau datang menghampiri tahta kasih karunia Allah, kita bisa menerima pertolongan pada waktunya. Kenapa kita tidak gunakan akses ini? Pemerintah meskipun sedikit terlambat mungkin telah merilis sebuah inisiatif yang hebat. Kemenkes melalui 11 aplikasi yang ada bisa menolong orang-orang yang isolasi mandiri untuk mendapatkan konsultasi real time, mendapatkan obat walaupun mungkin terbatas dengan caranya.
atau distribusi obat dan vitamin. Tapi ini sebuah upaya yang hebat. Supaya orang yang isoman, orang yang tertular atau orang yang positif sakit, dia bisa kontak dan mendapatkannya tanpa harus pergi ke rumah sakit. Bukankah ini sebuah jalur yang harus digunakan? Dan Tuhan, Ibrani pasal 4 ayat 16 telah membuat sebuah jalur hotline. Anda bisa mengaksesnya kapan saja Anda merasa sesak dalam hidupmu. Kapan saja Anda merasa lemah, Anda bisa datang merendahkan dirimu di kaki Tuhan. Supaya Anda mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dia menjanjikannya dalam 1 Korintus 10:13. Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Dan ketika engkau mengalaminya, dia akan memberikan engkau jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Katakan amin, saudara. Terakhir satu lagi. Doa yang dikabulkan. Kita punya senjata yang hebat, yaitu doa. Masihkah doa berkuasa sampai hari ini? Masih. Jangan pernah bimbang. Ada sebuah jaminan yang dia katakan sendiri. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan kita berani menghadap Allah. Karena kita yakin Ia mengabulkan doa kita. Kalau kita minta apa saja yang sesuai dengan kehendaknya. Karena kita tahu bahwa Ia mendengarkan kita kalau kita memohon kepadanya. Apakah pagi ini kita punya permohonan? Mari kita datang kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku anakmu. Amin. Mari kita berdiri. Andai kata Anda tidak punya permohonan tertentu, Anda bisa berdoa buat bangsamu. Berdoa buat orang lain. Seorang sahabat saya, dia WA saya dan berkata, Boksu, karena dia juga pendeta. Ada doa apa yang, permintaan apa untuk disampaikan dalam ulang tahunmu? Ya, gitu ya. Pagi ini Tuhan bertanya, ada doa apa yang kau perlu sampaikan kepadaku? Kata Tuhan. Amin. Bisakah kita masih nyanyi satu lagu lagi? El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Boleh? Ha? Mari kita semua yang di rumah juga. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Katakan dengan percaya, nyanyikan dengan iman, seraya menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat hatimu, taruh jiwamu kepada Tuhan. Dia pelihara, Dia memberkati engkau dengan kebaikan-kebaikannya. Katakan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Berkat yang sempurna atas rohmu, atas jiwamu, atas tubuhmu, atas kesehatanmu. Diberkati engkau dengan segala kebaikannya. Diberkati engkau dengan segala rahmatnya. Anak-anakmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu diberkati Tuhan, karena Dia baik bagimu. Dia melimpah
Angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Akui Dia dalam segala jalan-jalanmu, dan Dia akan meluruskan engkau. Dia akan menuntun engkau di jalan kebenarannya. Dia menyediakan pertolongan bagimu. Dia menyediakan kasih karunia bagimu. Dia melenyapkan ketakutan yang tidak beralasan. Dia menggantikannya dengan sukacita abadi. Dia menggantikannya dengan rahmat yang mengalir dari tahta kasih karunia-Nya. Ambillah, terimalah segala yang disediakan Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Bapa, tiliklah kami semua, baik kami yang di gereja saat ini, baik kami yang di rumah kami masing-masing dimanapun kami. Tangan Tuhan yang menyertai kami, tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Tangan Tuhan tidak pernah kekurangan kuasanya untuk menjamah dan melepaskan kami dari setiap perhambaan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Selama kami berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, kami tahu setiap perlindungan, tuntunan, dan semua jaminan yang Allah sediakan bagi kami berlaku atas kami, atas tubuh jasmani kami, atas roh kami, atas jiwa kami, atas rumah tangga, pekerjaan, atas setiap anak-anak kami, atas setiap hal yang kami cemaskan. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Merdekakan kami, lepaskan kami dari setiap intimidasi dan ketakutan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Sekali lagi, biarlah kasih karunia Allah tercurah atas bangsa kami. Lepaskan bangsa kami. Selamatkan jiwa-jiwa di tengah segala upaya yang ada dilakukan oleh pemerintah. Biar setiap orang berpaling kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan menerima semua yang dijanjikan di dalam Kristus. Jadikan kami kuat supaya kami bisa menolong, melengkapi, dan menguatkan orang lain. Berkati setiap jemaat Tuhan. Berkati ya Tuhan yang pagi hari ini bersama dengan kami berbakti. Berkati para pelayan Tuhan. Berkati pemuji, pemusik, multimedia. Berkati Asyir. Berkati kami semua juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati di dalam nama-Mu yang kudus. Kami persembahkan syukur kami, persembahan kasih, persembahan khusus kami. Biarlah digunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, memenuhi kita, menuntun kita, melindungi kita, dan melepaskan kita dari segala mara bahaya, sehingga jiwa kita, roh kita aman di dalam Tuhan. Sampai Ia membawa kita ke rumahnya yang kekal di sorga yang mulia. Selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou silakan bersaat teduh. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi.